siapin. Ini ada sudah. Nah, kalau misalnya sudah ada ini masukkan ke sini aja ya. Papernya masukkan ke sini. Jadi satu tempat aja. Cara bersihkan ya. Pakai sudik lidahnya. Ini fungsinya untuk menekan lidahnya. Jadi cari lidahnya, tekan. Jadi nah kita bersihkan dari sini. Saya ambil lagi. Nah terus lihat banyak kan sekret biasanya di ini ya, kayak diserap ke sininya ya, cairan-cairan. Cairannya nggak ada lagi. Karena nanti karena dia tidak sadar itu karena numpuk lagi di situ. Nah, terus kalau misalnya ini yang violet ya, supaya untuk melembabkan. Sudah dipakai maksudnya bengkok semua. Nah itu kalau pasiennya tidak sadar. Kalau pasiennya sadar dia nggak usah bikin sendiri ya, jadi kita bantu aja. Kalau dia mau pasiennya duduk, kita nggak bisa duduk, dia bisa berdiri sendiri. Kita misalkan alat-alatnya. Terus tadi katanya gimana Bu kalau mengeramas pasien? Nah biasanya kan kayak di salon gitu ya, harus ada. Nah kalau tidak ada, kalau kesehatannya terbatas, ini kita coba dulu. Dikasih pengganjal sini saja. Kemudian kita kasih perlak juga di sini. Nah kemudian letakkan baskom di sini. Ini agak ini ya, jadi harusnya di bawah ini, di bawah badan ini. Jadi kalau pasiennya tidak sadar, tidak sampai kita ini. Jadi ya sama kayak di salon tuh, kita keramasin dulu ya, kemudian dikasih sampo. Nah, nanti airnya ganti air yang bersih. Intinya itu sama, prinsipnya adalah sabun bilas kering. Kita sabunin, sampoin ya, bukan sabunin. Kemudian setelah itu ganti pakai yang air bersih. Kemudian untuk tadi di sudah ya kembalikan ke posisi awal. Nah kalau sudah, ini kan sudah dilepaskan semuanya. Karena kita biasanya bekerja sendiri ya memang harus pintar-pintar memanipulasi ya. Kalau ini harusnya miring ya, kalau pasiennya sesungguhnya ada kita bekerja sendiri miring harusnya. Jadi ini itu kotoran yang ada di sini pun tidak kesana kemari gitu ya. Terakhir bersihkan alat-alat yang dilakukan, dan terakhir lepas celemet, lepas sarung tangan, cuci tangan. Baru setelah itu evaluasi respon pasien setelah dilakukan tindakan. Dan terakhir dokumen
Dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Nah, jangan hanya dokumentasi tapi nggak tahu apa yang didokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Pasien. Apa yang didokumentasikan? Alat dan bahan yang digunakan. Apa? Rasa pasien. Kan hasil tindakan. Misalnya kan kita itu mengerjakan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Berarti misalnya di bagian implementasi, misalnya memandikan pasien, misalnya bla 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 gitu misalnya. Nah berikutnya di bagian evaluasi, apa respon pasien setelah dilakukan tindakan tadi. Itu yang harus didokumentasikan. Jangan pas menurut kamu tanya apa ya didokumentasikan. Didokumentasikannya itu tadi apa yang Anda kerjakan. Kemudian setelah itu apa evaluasinya. Evaluasi ya dilihat dari data awal. Data awalnya tadi apa misalnya pasien merasa kurang nyaman. Nah setelah kita ini kan kita tanya tadi gimana respon pasien. Oh pasien mengatakan misalnya badannya sudah terasa nyaman, lebih segar misalnya. Kemudian apalagi tidak gatal, tidak gerah misalnya gitu ya. Nah jadi sehingga Anda tahu ada perbedaan data awal dan data akhir. Sehingga analisa Anda apa yang Anda analisa? Teratasi nggak sih masalah pasien? Teratasi. Sehingga Anda bisa berargumen, oh masalah pasien teratasi karena data pendukungnya tuh ini. Sebelumnya dia misalnya mengatakan tidak nyaman, sekarang dia nyaman. Kemudian sebelumnya dia mengatakan badannya kotor, nah sekarang sudah terasa bersih gitu ya. Kemudian kalau sebelumnya badannya misalnya terasa atau terasa aroma yang tercium aroma yang tidak nyaman, sekarang lebih harum atau lebih wangi. Nah itu ada perbedaan sebelum dan setelah dilakukan tindakan, sehingga pada saat kita menganalisa teratasi nggak sih masalahnya, itu yang didokumentasikan ya. Oke, jadi itu ya cara memandikan pasien di tempat tidur dengan menggunakan air, karena bisa jadi ada yang kondisi tertentu cuma misalnya di lap biasa, atau ada kondisi yang misalnya saat itu misalnya memang dia kotor ya, tetapi ada kondisi yang lebih urgent, sehingga sebenarnya yang urgent dulu yang di, atau misalnya ya berbagai kondisi lah, misalnya kalau dia misalnya patah tulang gitu, nah bagaimana kita ini ya, jadi tergantung kondisi Pasien. Oke, sampai di sini dan mau